Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kitab Takrib. Sekarang kita akan membahas tentang Kitabu Ahkamiz Zakat. Liridullah wa lisafati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamiz Zakati wa hiya lughatan an-nama wa syar'an ismun limalil mahsusin. Membahas tentang arti zakat. Kitab ini akan membahas tentang definisi zakat, kemudian apa saja yang harus dizakati, kemudian berapa yang harus dikeluarkan, dan kepada siapa kita menyampaikan, memperuntukkan zakat itu, yang lebih dikenal dengan mustahiquz zakat. Yang pertama kita ketahui, kita fahami tentang arti zakat. Zakat itu apa? Menurut lughat secara bahasa, an-nama adalah bermakna berkembang atau bertambah. Jadi setiap apa saja yang bertambah, semakin baik, semakin banyak, baik kualitas kuantitas, itu namanya az-zakah menurut bahasa. Tapi menurut syar'an, menurut arti secara syariat adalah nama dari sebuah harta benda secara khusus dan diambil, tidak semua harta benda, nama dari sebuah harta benda tertentu yang diambil dari harta tertentu pula, dengan sistem yang ditentukan pula, dan akan diberikan kepada orang-orang tertentu, tidak sembarang orang. Jadi kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita itu adalah malun mahsusun, diambilkan dari harta yang kita miliki, baik itu perdagangan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Itu diambil dari harta kita dan kemudian ditasarrufkan, diberikan, disampaikan kepada orang-orang tertentu pula, yang lebih dikenal dengan mustahiquz zakat, yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i al-ayah, dan seterusnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, dan seterusnya. Itulah definisi zakat. Kalaupun toh ada di antara kita yang mengeluarkan harta benda untuk diberikan kepada orang, kepada siapapun, itu jauh dari definisi zakat. Bisa sedekah, bisa hadiah, bisa hibah dan lain-lain. Tapi kalau mengeluarkan sejumlah
jumlah tertentu dari sebuah harta atau dari sebuah kegiatan hartawi yang mengandung bisnis, nah, itu akan memasuki definisi zakat itu nanti, ya. Jadi kemudian ada orang, saya mengeluarkan itu, saya niti zakat. Nah, zakat dari mana? Kepada siapa juga? Nah, apakah sudah sesuai? Dan zakat apa namanya? Ya, jadi kalau sodakoh atau mungkin zakat tatawu, ya, zakat sunat, zakat apa itu pemberian dalam rangka demi untuk menggapai ridho Allah semata, nah, itu juga bisa dinamakan zakat, tapi zakat tatawu, bukan zakat wajib. Tajibu zakatu ya khamsati asya'a wa hiya al-mawashi wal athmanu waz zuru'u waz thimaru wa urudut tijarah. Wajib zakat, kita wajib berzakat di dalam atau dari 5 perkara, 5 sebuah kegiatan yang ada hubungannya dengan soal harta, yaitu zakat yang dinamakan al-mawashi, zakat peternakan. Zakat peternakan yang tentu hewan-hewan yang diternakkan, dikembangbiakkan, yang dibudidayakan itu juga tidak sembarang apa itu hewan, ya. Ayam nggak masuk, ya. Kemudian ternak burung juga ada, ternak ikan, perikanan juga banyak, tetapi tidak termasuk kategori hewan yang harus dizakati. Berikutnya adalah al-athman. Al-athman adalah zakat daripada harta emas atau perak. Jadi apabila ada seorang punya emas dan perak batangan yang disimpan atau dikatakan disimpan sendiri atau disimpan di sebuah lembaga keuangan milik negara dan lain sebagainya, itu adalah masuk kategori zakat athman. Dia ada orang punya emas batangan, ini kan akan terus berkembang nilainya, tidak akan pernah turun. Maka oleh karenanya diwajibkan dalam setiap tahunnya mengeluarkan zakat atas nama atau dari emas atau perak yang ia simpan itu. Wazuru, dan berikutnya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian adalah pertanian banyak macamnya, ada pertanian pangan, pertanian hortikultura, ada macam-macam lainnya, ada palawija dan lain sebagainya, tanaman itu. Oh, nggak masuk. Yang masuk zuru ini adalah pertanian yang menanam bahan-bahan makanan pokok, bahan-bahan makanan pokok yang menjadi makanan pokok dari sebuah daerah, ya. Nggak termasuk pertanian sayur mayur, pertanian buah-buahan, meskipun nanti ada buah-buah, tapi tidak sembarang buah juga. Oke, kita lanjut. Wasimaru, dan zakat buah-buahan.
Yang ini hanya tertentu pada buah anggur dan buah kurma. Ini dua ini, kurma dan anggur. Selanjutnya yang terakhir wa urudut tijarati, dan harta perdagangan, harta yang kita perdagangkan. Jadi dagang apa saja itu, mulai dari yang dagang barang-barang besar seperti mungkin kendaraan, properti, perumahan, bahkan juga dagang kerupuk, ya, dagang permen, ya, pertokoan, retail dan lain sebagainya. Itu adalah masuk kategori urudut tijarah. Urudut tijarah. Fa ammal mawashi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha. Sekarang kita menginjak pada satu persatu daripada apa yang barusan kita bahas, yaitu zakat dari 5 perkara. Yang pertama al-mawashi, peternakan. Itu hanya dari 3 jenis hewan. Wahya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu, ya. Onta, sapi dan kambing. Wala tajibu bil khoili warraqiqi, tidak wajib zakat dari kuda, ya, ternak kuda, apalagi ternak unggas, ternak ikan dan lain sebagainya, budidaya ikan. Warraqiq, ini kitabnya menyebutkan dulu zaman kuno, zaman jahiliyah itu ada di orang yang punya hamba sahaya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kemudian dinikahkan dengan benar, kemudian anak yang dilahirkan dari mereka itu bisa menjadi tambahan investasi, ya, bisa dijual, bisa dikategorikan harta benda tambahan baru, perkembangan daripada itu dulu ar-raqiq. Wal mutawallidi masalan baina ghanamin wa dhibain, dan dari mungkin apabila ada hewan yang dikawinkan silang, kemudian lahirlah spesies baru antara kambing dengan rusa umpama, itu juga tidak wajib dizakati. Wasyarau itu wujubiha sittatu asya'a, syarat-syarat wajibnya zakat. Zakat qala rahimahullahu ta'ala, ini khusus di dalam zakat mawashi. Ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Ada 6 syarat. 1, al-islamu wal hurriyatu wal milkut tam. Al-islamu, al-hurriyah dan al-milkut tam. Kemudian an-nisab, al-haul, as-saum, ya. Itu nanti ada persyaratan khusus, ada juga yang umum. Yang pertama al-islamu fala tajibu ala kafirin asliyin, wa amal murtaddu fasahihu annama lahu mauqufun fa in ada ilal islam wajabat alaihi wa illa fala. Dijelaskan ini harus Islam, muslim, maka tidak wajib zakat bagi orang kafir yang
belum pernah masuk Islam, yang belum masuk Islam, kafir asli dalam kitabnya menyatakan begitu. Bukan ada kafir palsu, bukan. Asli ini memang dari asal kejadiannya sudah kafir dari lingkungannya, bukan karena suatu yang lebih dikenal dengan murtad, bukan karena suatu kecelakaan, ya. Tetapi sekali lagi ini kelak akan dituntut dengan siksanya tidak berzakat, akan diakumulasi, akan dikumpulkan, tidak sholat, tidak zakat, tidak berhaji bagi yang mampu, tidak puasa, dan setiap melakukan satu kesalahan yang padahal dulu di dunia tidak sah, moro-moro mau zakat, mau sholat, sebelum memenuhi persyaratan dia Islam dulu nggak bisa. Tetapi kelak di akhirat akan dituntut, akan mendapatkan siksaan berlipat-lipat dari setiap kewajiban yang mestinya dulu kok umpama Islam wajib dilakukan dan sah untuk dilakukan. Bagaimana kalau ada orang yang pindah agama atau keluar dari Islam, harta bendanya menurut kaul sahih, harta bendanya digantungkan dengan apabila dia kembali ke Islam lagi maka wajib zakat. Kalau tidak, ya maka tidak bisa sah juga, tidak wajib. Kemudian wal hurriyah, sifat merdeka, bukan hamba, bukan budak. Wala zakata ala raqiqin wa ammal muba'adu fatajibu ali zakatu fima malakahu biba'dihi al-hur. Perbudakan itu ada berbagai macam. Ada budak muba'ad, ada budak yang murni al-kinnu, ya. Ar-raqiq al-mahdi. Kalau masih belum ada usaha untuk bisa memerdekakan dirinya dengan cara entah itu membeli atau dibeli oleh orang yang kemudian sebagian itu dimerdekakan. Seperti contoh begini, ada orang dermawan dulu zaman para sahabat, zaman Nabi Muhammad SAW, memang sangat dianjurkan untuk memerdekakan hamba itu. Bagaimana mungkin perhambaan atau perbudakan itu sama sekali tidak manusiawi. Jadi, bahkan dari banyak hamba yang dimerdekakan itu banyak muncul orang-orang hebat, baik sahabat cerdas, hebat, bahkan juga ada wali perempuan yang terkenal itu adalah Robi'ah al-Adawiyah, itu juga mantan hamba dan lain sebagainya, kan. Nah, ada orang baik diminta atau tidak, atau sukarela membeli seorang hamba dengan harga umpama dibeli secara keseluruhan adalah 100 juta. Saya tidak bisa membeli kamu 100 juta penuh, saya beli separuh, 50 juta, dan yang 50 yang aku beli ini akan aku bebaskan sebagai bukti kemerdekaan kalian. Jadi kehambaannya tinggal separuh persen, tinggal 50, 50, yang 50 dia sudah merdeka, yang 50 masih berstatus hamba. Maka segala bentuk hukum di antara dia dengan juragannya, dengan apa itu tuannya, ya, itu juga sudah ada batasan antara ia seorang merdeka, antara ia yang masih berstatus hamba.
Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi apabila ada orang yang punya harta yang status dirinya sudah muba'ad itu dari kata ba'dun, ya, ba'ado, sebagian muba'adu, dibagi, ya. Maka hukumnya wajib apabila ia mempunyai harta zakawi, harta yang sudah wajib dizakati, ya, dimiliki dari segi kemerdekaan dia yang masih dicapai 50% ini. Berikutnya wal milkut tamu, ya, kepemilikan yang sempurna. Dia punya harta benda itu secara utuh, ya, tidak secara lemah. Bagaimana kalau lemah? Fal milkut dha'ifu la zakata fihi kal mushtari qabla qabdihi. La tajibu fi zakah kama yaqtadihi kalamul musannifi. Taba'an lil qaulil qadim lakinil jadidu al wujubu. Milkul tam, milik yang sempurna, milik yang utuh sepenuhnya. Ada milik yang dhaif, yang lemah, yang masih belum sempurna, ya, maka belum diwajibkan zakat. Apabila ada orang mempunyai harta tapi masih banyak kelemahan, seperti apa? Kal mustari qabla qabdi, seperti orang membeli punya tanah tapi masih belum bisa digarap. Nah, sesuai dengan perjanjian, ada seorang beli tanah kepada seorang pemilik, ini aku butuh uang, ini mau saya jual kepada sampean, nah, tapi sampean nggak bisa langsung garap sekarang, ini tanah masih saya gunakan, masih terikat kontrak dengan pihak lain, nanti ketika kontrak ini habis tahun depan maka akan saya serahkan, tapi pembeliannya sekarang. Boleh, itu namanya qoblal qabd atau belum bisa menerima, dan harga kita tentukan sekarang dan jual beli kita laksanakan sekarang, cash. Itu bisa. Atau ada orang punya harta benda yang dapat beli, tahu dapat juga dapat pemberian, katakan begitu, mungkin hibah atau jalur irs waris, tapi ya dia belum bisa menguasai sepenuhnya karena ada masih masalah, ada konflik, ada pertentangan. Nah, itu juga termasuk al-milkud dhaif, maka tidak wajib dizakati karena dia saja keuntungannya belum bisa menikmati, ya, belum bisa merasakan, belum merasa memiliki juga, maka ya syariat Allah memberikan kebijaksanaan, belum wajib, kamu sebetulnya belum punya harta itu. Itu menurut qaul para ulama, ya musannif, juga mengikuti pendapatnya qaul qadimnya Imam Syafi'i, tapi menurut qaul jadid al-milkud dhaif itu hukumnya tetap wajib dizakati. Wan nisabu wal haul, ya. Wan nisabu, harta yang dimilikinya itu sampai pada batasan tertentu yang dikenal dengan nisab, ya. Seperti al-mawasi ini nyampai pada jumlah minimal, berarti nisab pertama itu nanti nisabnya kambing, sapi dan onta tidak sama. Yang paling tinggi adalah onta, paling mahal adalah onta.
Qala rahimahullahu ta'ala, tetapi kalau sapi sekarang yang dengan sistem teknologi peternakan ya, sampai sapi limusin atau sapi apa namanya saya nggak paham, yang gede-gede bisa ratusan juta, bahkan juga bisa sampai lebih dari ratusan juta, itu bisa mengalahkan onta, baik onta terbaik ya, tinggal lihat fisiknya gitu. Bukan berarti harus paling tinggi itu adalah onta, lihat dari keadaan fisiknya, soal harga ya. Jadi sekali lagi, an-nisab adalah suatu ukuran dari setiap harta yang harus dizakati ini atau zakawi, harta zakawi ini mempunyai batasan-batasan tertentu yang dinamakan nisab. Wal haulu, falau nakoso gulun minhuma fala zakata. Apabila ini kurang dari satu nisab, kurang berapa? Kurang sedikit, enggak bisa, enggak wajib. Kurang sedikit, enggak wajib. Qala rahimahullahu ta'ala, juga haul itu perputaran 1 tahun. Kalau kurang 1 bulan, kurang setengah bulan, ya belum masuk waktu wujub. Berikutnya saum ini untuk zakat peternakan saja yang ada persyaratan saum, bukan saum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir saum. Apa saum itu? Saum itu adalah digembalakan atau dilepas, bukan liar, dilepas tapi dibatasi, diawasi. Fikalain mubahin. Walau ulifatil masya mu'dhamal haul fala zakata fiha. Wa in ulifat nisfahu fa aqalla qadron ta'ishu biduni bila dararin bayinin wajabat zakatuha wa illa fala. Jadi zakat peternakan ini adalah peternakan, pengembangbiakan, pembudidayaan yang makannya tidak menggunakan biaya secara signifikan ya. Bukan berarti tidak pakai biaya secara utuh, tidak juga sih. Kalau pun toh ada yang punya lahan khususnya, lahannya kan dapat beli lahan makan ternak. Mungkin di suatu daerah, mungkin di tempat kita di Malang ini kebanyakan daerah persawahan itu makanan ternaknya melimpah. Toh semua ada nilai jualnya. Berarti bukan tanpa biaya, tetapi tidak banyak pakai biaya. Rumput berapa karung atau 1 karung berapa ribu itu sudah ada hitungannya semuanya sekarang. Meskipun tinggal ambil, tinggal tebang, tinggal potong, halal bagi yang punya lahan sudah dipersilakan ya, karena termasuk tanaman liar. Kecuali kalau memang ada tulisan dilarang menggembalakan hewan di sini, ya jangan. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi saum ini ada yang memberikan makna kuno umbaran di lahan yang diperbolehkan, meskipun lahan itu bukan milik pribadi, bukan milik sendiri. Ini dibawa ke daerah persawahan timur sini, daerah dekat kita, dan diawasi, digiring, jangan sampai makan tanaman dan tumbuhan orang lain, sayur-sayur itu juga bisa berbahaya, nanti itu ada pestisidanya dan lain sebagainya.
apabila ternak itu sepanjang tahun lebih banyak makanannya pakai biaya, entah itu konsentrat atau makanan lainnya, makanannya dapat beli. Nah, jadi kalau di total 1 tahun dalam jumlah 12 bulan ini dia lebih banyak, tentu harus pembukuan yang bagus dalam atau apa itu ada satu perkiraan, satu hitungan yang jelas juga untuk menentukan ini belum wajib dizakati atau sudah harus dizakati. Jadi dalam 1 tahun 12 bulan ini kalau umpama di total satu, tentu ada ukuran-ukuran, sudah paham para ilmu peternakan. Ini 1 tahunnya kalau diuangkan makanannya, kalau sekarang 1 ekor nilai jualnya 30 juta umpama sapi, ini makanannya kalau diuangkan habis segini juta. Tapi untungnya segini juta itu tidak dapat beli semuanya, tapi lebih banyak mengambil milik sendiri. Oh, kalau gitu lebih banyak ya, di atas 50% ya, mungkin jadi yang 40 itu pakai berbayar, yang 60 itu dapat gratisan ya, digembalakan di persawahan atau ngarit sendiri atau milik sendiri tanahnya, dilepaskan seperti di beberapa peternakan. Menurut info di New Zealand, di Selandia Baru itu setiap pengusaha peternakan punya lahan yang memang diperuntukkan untuk peternakannya, dan rumput itu memang dibudidayakan, disiram, diberi penyubur dan sebagainya. Jadi itu termasuk yang kategori wajib zakat ya, karena meskipun milik sendiri toh tidak banyak memakan biaya. Apabila diberi pakan dengan berbayar, konsentrat atau yang lain, itu dapat beli, apalagi 1 tahun penuh yang enggak wajib zakat. Karena kalau ini diwajibkan zakat maka sangat banyak menghabiskan biaya, bisa-bisa nanti peternakannya tidak untung, malah rugi. Allah tidak akan memberikan beban zakat bagi yang memang belum wajib zakat. Demikian tentang penjelasan. Ada 2 bab, 1 pengertian tentang zakat, 2 jumlah harta zakawi yang harus dizakati. Berikutnya adalah zakat mawasi, mulai dari persyaratannya dan tata kelolanya. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala syarat yang secara khusus yaitu as-saum. Kita lanjutkan. Bismillah. Wa ammal athmanu fasyai'ani adz-dzahabu wal fiddatu. Sekarang kita membahas tentang beberapa, ada 2, cuman ada 2 asman yang wajib dizakati, ada emas dan perak saja. Nisabnya ini nanti akan kita jelaskan bagaimana tadi nisabnya peternakan itu akan ada fasal secara khusus. Ini akan ada wa awwalu nisabil ibil, ada wa awwalu nisabil bakor,
wa nisabul ghanam, dan seterusnya akan dijelaskan secara khusus, ada pasal tersendiri ya. Tapi kalau nisabnya emas tidak ada pasalnya, nanti akan kita jelaskan di ada juga alhamdulillah pasal wa nisabul dzahab ishruna mithqalan ya, wa nisabuz zuru simar khamsatu awsukin, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada dua harta benda yang wajib dizakati, adalah orang punya harta emas, perak, yang bukan termasuk kategori dipakai ya, dipakai sebagai perhiasan, baik batangan atau sudah dibentuk ya. Madruba ini kana aula ya, maksudnya batangan tadi mungkin saya di awal menyampaikan batangan adalah bukan untuk dipakai sebagai perhiasan, meskipun bentuknya ini lebih kepada investasi. Itu yang punya bapak-bapak umpama ya kan nggak dipakai. Wasaro itu wujubiz zakat fiha khamsatu asya. Syarat-syarat diwajibkannya zakat di dalam emas dan perak ini ada 5. Al-Islamu, ini yang pokok. Islam, akil, balik itu nggak termasuk di sini, nggak termasuk. Meskipun yang punya itu ada gangguan mental, tetap wajib ya. Meskipun yang punya itu anak-anak di bawah umur, wajib. Mungkin warisan dari orang tuanya dalam keadaan dia masih kecil, masih umur 10 tahun, atau yang sedang punya gangguan mental, baik dari awal atau tiba-tiba ada depresi dan sebagainya, itu kan tidak akil. Yang kecil itu tidak balik, tidak ada persyaratan di sini. Al-Islamu wal khurriyatu ya, yaitu harus Islam, harus merdeka, bukan hamba. Kemudian wal milkut tam ya, kepemilikan yang sempurna, kepemilikan yang utuh, yang sepenuhnya. Wan nisabu wal haulu, dan nisab nyampe satu nisab, sampai satu ukuran minimal yang harus dizakati, kemudian nyampe 1 tahun. Demikian sementara, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.